dari bahasa Arab as-sholah. Sholat menurut bahasa berarti doa, dan secara istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya atau menzahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Sebagaimana perintahnya dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikan sholat menurut Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dari unsur kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah, sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan sholat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah, sehingga apabila sholat telah mereka dirikan maka mereka tidak akan berbuat jahat. Adapun syarat-syarat sholat: pertama, syarat wajib sholat, yaitu Islam, balik, berakal, suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Kedua, syarat sah sholat yaitu suci dari hadas baik kecil maupun besar, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis, menutup aurat telah masuk waktu sholat. Maksudnya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. Sebagaimana diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasakan aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Perbedaan antara syarat dan rukun sholat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan, sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tertentu. Rukun sholat ada 13, yaitu niat, yaitu sengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, iktidah dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk yang terakhir, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud, mengucapkan salam, tumakninah pada setiap gerakan, tertib. Maksudnya ialah melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan sholat: meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti berhadas, terbuka aurat, berbicara dengan sengaja. Pernah kami berbicara pada waktu sholat, masing-masing dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya, sehingga turun ayat dan berdirilah untuk Allah dalam sholatnya dengan khusyuk. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Ibnu Majah dari Zain bin Arqam. Banyak bergerak dengan sengaja, makan dan minum, menambah rukun fi'li seperti sujud 3 kali, tertawa. Adapun batuk, bersin tidaklah membatalkan sholat. Mendahului imam sebanyak 2 kali, khusyuk bagi makmum. Adapun cara mengerjakan sholat yaitu menghadap Ka'bah, berdiri, kewajiban menghadap sutra, niat, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, bersedekap, memandang tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca Al-Fatihah, membaca amin, baca surah setelah Al-Fatihah, ruku, i'tidal dari ruku, sujud, bangun dari sujud,
duduk antara dua sujud, ruku tasyahud awal dan tasyahud akhir lalu salam. Adapun macam-macam sholat fardu yaitu isya, subuh, zuhur, azhar, maghrib.